Isi aja guys, nggak apa-apa. Formalitas. Buset, itu kacanya masih di sini. Ya belum nih, aku kasih waktu berapa menit lagi ya? 2 menit lagi bisa nggak teman-teman? Bisa. Oke. 2 menit lagi ya, aku kasih waktu 2 menit lagi. Oke, Kendrick gimana ya guys? Nah. Gimana Kendrick gak bisa gimana? Oh, jadi Kendrick kabeh. 1 menit lagi nih teman-teman, 1 menit lagi. Selesai nggak selesai kumpulin. Oke, udah selesai ya teman-teman waktunya. Udah 2 menit nih aku kasih waktu. Aku lanjutin ya acaranya. Disambi aja nggak apa-apa kalau misalkan ada yang belum, oke? Aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Setiawan SPD, yang saya hormati Betty Mela Wiranti selaku Ketua BIUT 2024, serta teman-teman panitia dan para peserta yang saya banggakan. Selamat siang semuanya dan selamat datang di acara kami yaitu BIUT 2024 dengan tema membangun kesadaran melalui literasi digital, sosialisasi anti narkoba untuk generasi muda. Dengan saya, Faradina Humaira, selaku MC yang akan membantu acara ini dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya nih kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar acara ini dilancarkan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga acaranya lancar-lancar ya.
agenda selanjutnya, kita akan mengundang Kak Bekti Meila selaku Ketua Pelaksana BIUT 2024 untuk menyampaikan sambutannya kepada saudari Bekti Meila, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwan Setiawan SPD, yang saya hormati rekan-rekan Panitia BIUT 2024, serta teman-teman siswa SMA Negeri 3 Tangerang yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini dan berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Tanpa dukungan dan kerja keras dari kalian semua, acara ini mungkin tidak dapat terlaksana dengan baik. Acara yang kita selenggarakan hari ini adalah BIUT yang bertemakan membangun kesadaran melalui literasi digital, sosialisasi anti narkoba untuk generasi muda. Yang mana tujuan dari acara ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita semua, khususnya dalam literasi digital dan pendidikan anti narkoba. Kami berharap melalui kegiatan ini, semua dapat memperoleh pengetahuan baru dan memperluas jaringan serta kolaborasi di antara kita. Saya juga ingin menyampaikan salam serta permintaan maaf dari dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Yuliawati S.M.Com, karena tidak bisa dapat berhalangan hadir dan tidak bisa dapat datang ke acara ini. Akhir kata, saya berharap acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita jaga semangat kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bekti untuk sambutannya yang luar biasa. Oke, selanjutnya nih adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan dari Bapak Iwan Setiawan SPD. Kepada Bapak Iwan, disilakan. Terima kasih, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati kakak-kakak dari Universitas Mercu Buana, ada Kak Bekti Meila Wiranti, Kak Rahma Aulia, Kak Rizka Nur Laila Sapira, ya, Kak Faradina Humaira, Kak Isak Reynaldi Ferdinand Harsono, dan saya sendiri. Siapa yuk? Lupa ya, nggak apa-apa. Dan selamat datang Kak Maor ya dari Duta Anti Narkoba Kota Tangerang yang sudah hadir bersama tim kakak di belakang. Salam kenal dari SMA 3. Saya mewakili SMA 3 di sini, mewakili kepala sekolah yang kebetulan hari ini sedang Zoom meet, ada acara dari kedinasan, sehingga saya harus mewakili di sini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan kuliah peduli negeri. Nah, ini kesekian kali dari Universitas Mercu Buana karena kita sudah terkenal di sana, ya tidak tercemar tapi terkenal di sana. Ya, karena banyak alumni SMA 3 yang sudah masuk di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Mercu Buana. Karena kita bekerja sama kakak ya, bekerja sama banyak dengan Mercu Buana, termasuk dosen desain visual pun kerjasama dengan kita. Kita pun sering disebut untuk belajar di sana. Saya pun pernah belajar tentang fotografi di sana. Nah, kita hari ini temanya adalah membangun kesadaran melalui literasi digital, sosialisasi anti narkoba untuk generasi muda. Ini penting ya, penting sekali buat kita. Tidak hanya anak-anak muda, anak tua pun ini juga. Tua kok anak sih? Orang tua ya, orang tua pun juga butuh itu, karena kalau kita melihat kasus-kasus di
mana di TV. Ya, kalau kita lihat kan banyak yang oknum dan sebagainya. Itu tentunya buat pembelajaran kita semuanya, terutama yang di depan Bapak ini, kakak-kakak juga, ini adalah orang-orang yang menjadi generasi penerus Bapak nanti, penerus orang-orang tua kita, ya kan? Jadi harus bersih dari narkoba, perangi narkoba, bersama-sama kita menjadi pribadi yang bersih, sehat, gitu kan? Jadi orang sukses semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kakak-kakak dari Universitas Mercu Buana yang sudah berkenan untuk memberikan sosialisasi ke SMA 3, karena memang kami pun di sekolah juga memang sering mengadakan acara itu terkait dengan kita juga lagi di program P5 juga ada tentang kemarin apa ya? Oh dari ini ya pengusaha ya kelas 10. Jadi memang kita ada P5 materi profil belajar Pancasila yang memang dibutuhkan materi-materi terkait dengan hal yang menjadi sebuah permasalahan di masyarakat. Kami titip salam juga buat Ibu dosen pembimbing ya. Semoga nanti kedepannya laris. Nah, baru kakak-kakak ini diizinkan datang lagi kemarin itu. Ya, itu ternyata SMA 3 laris. Jadi mungkin harapannya kalian kan banyak menerusi di sana. Ya kan, gitu. Jadi itu nanti biar kerjasama lebih baik. Tapi juga biasanya mereka maunya ke negeri dulu Pak. Nah, nggak apa-apa ya, biarin aja. Kan kalau ini kan keluar negeri lebih mahal kan ya. Luar negeri kan kakak ya? Luar negeri kan? Universitas Buana luar negeri. Nggak paham ya, dia udah mungkin bapak-bapak. Oke, seperti itu kakak, terima kasih. Mohon maaf penyambutannya seperti ini ya. Aula yang indah, bahagia tapi humanis ya. Karena ini tadi kalau mau tahu ceritanya ini kan buat latihan pergelaran, latihan kelas 11 besok kita mau gawe besok ini. Silakan kakak-kakak mau hadir, silakan di sini besok ya. Kelas 12 adalah pergelaran tari, ya kemudian ada gelar karya kelas 10, mereka belajar jadi orang pengusaha makanan kuliner, ya kemudian ada pameran yang kelas 11 yaitu ada lukisan payung dan parsel besok ini kelas 11 tuh membuat wajah-wajah jual parsel. Seperti itu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dari saya jika ada hal yang kurang berkenan untuk tamu yang lain. Seperti itu, cukup sekali dari saya. Pesannya ikuti anak-anakku dengan baik kegiatan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat orang-orang nanti silahkan disebarluaskan ke teman-teman. Informasi kalian adalah perwakilan dari OSIS dan MCK. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan untuk sambutannya yang sangat luar biasa ini. Oke teman-teman, selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat dan pelakat kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kita kepada SMA 3 Tangerang serta pemateri kita yaitu Duta Anti Narkoba Kota Tangerang. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan dan Kak Nur. Disilakan untuk ke tengah-tengah posisinya. Bentar, Iwan dulu. Foto. Kalian dari tengah nggak apa-apa dong? Oh nggak apa-apa. Bagus ya, foto Bapak bilang kalau itu. Di masa depannya SMA 3 loh. Kalau gitu, bilang ya. 1, 2, 3. Oh belum. 1, 2, 3, cheers. Lagi, 1, 2, 3. Oh. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan Kak Nur gantian. Satu, dua, tiga, cheese. Cantik ya teman-teman. Datang dong Pak, bukan cantik. Bahaya nanti kalau cantik kan. Udah, duduk. Silakan Kak Nuri, silakan untuk duduk kembali. Oke,
ialah pemaparan materi oleh kakak cantik di sebelah sana, Kariska Nurlaila. Kariska akan memaparkan materi terkait literasi digital. Untuk Kariska disilakan. Halo semua, kenalin aku Rizka. Aku salah satu anggota dari kelompok sini. Hari ini karena kita temanya kita mau ngebahas tentang literasi digital terhadap pokoknya bahaya narkoba deh. Nah, jadi di sini dibagi dua subtema. Aku mau jelasin tentang literasi digitalnya, nanti terkait bahaya narkobanya kakak dari dutanya yang bakal jelasin. Nah, untuk literasi digital sendiri aku ngambil dari salah satu ilmuwan namanya Latwen. Jadi literasi digital itu sebenarnya keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi terbaru untuk mengakses, memahami, serta merangkai dan menyebarluaskan informasi. Nah, literasi digital itu juga dipergunakan untuk menggunakan pemahaman manusia dalam berselancar di dunia maya. Karena kan sekarang kita kalau misalnya mau cari informasi, mau cari berita itu kan semua pasti kita pakai HP kan. Sekarang tuh kayak jarang banget deh kita pakai kayak koran atau pakai majalah gitu. Jadi literasi digital itu sebenarnya kayak perkembangan teknologi dari gimana sih kita mencari informasi dari media-media kayak koran dan majalah gitu. Boleh next, Kak Bekti. Nah, di sini aku ngambil data dari CNBC. Kalau ternyata Indonesia itu masih jadi negara paling rendah tingkat literasi digitalnya kalau dibandingin sama ASEAN dan Korea. Untuk Indonesia sendiri itu average-nya itu ada di 62%, sedangkan di ASEAN itu ada 70%, terus kalau Korea Selatan sendiri itu paling gede, dia ada di 90%. Nah, itu terjadi karena masyarakat Indonesia kan sekarang masih jarang ya mempergunakan internet itu untuk mencari informasi. Kebanyakan buat cari gosip, buat cari baca Twitter gitu-gitu yang lagi terkini. Apalagi kayak yang suka Kiko pasti suka baca AU di Twitter ya kan. Nah, jadi Indonesia tuh sebenarnya masih tingkat literasi digitalnya masih paling rendah lah di antara negara-negara yang lain. Nah, literasi digital sendiri itu sebenarnya punya beberapa prinsip yang pasti bakalan selalu mengiringi lah. Yang pertama itu ada pemahaman, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga ada faktor sosial dan kurasi. Nah, selain kita kan mempergunakan literasi digital itu pasti karena ada butuhnya gitu kan. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan literasi digital itu untuk membedakan mana sih konten positif dan negatif. Jadi kayak kalian kan masih di bawah umur, jadi harusnya bisa membedakan mana konten yang sesuai umur kalian, mana yang tidak. Jadi jangan nonton yang bukan sesuai umur kalian. Terus yang kedua ada meningkatkan kesadaran untuk berpikir kritis, karena kan sekarang di sekolah tuh belajar sering pakai gadget nggak sih? Nah, itu kalian bisa mempergunakan literasi digital buat berpikir kritis, buat ngerjain tugas-tugas kalian. Terus yang ketiga ada memberikan wawasan yang lebih luas, terus juga mengurangi risiko kejahatan digital. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah terbiasa untuk menggunakan internet untuk literasi digital, kemungkinan besar kalian itu bakal menjauhi kejahatan digital kayak misalnya doxing. Kalian kan emang seharusnya itu nggak boleh menyebarluaskan data diri kalian di internet, kayak ngefoto kartu pelajar kalian atau kartu tanda anak ya sekarang. Udah pada punya KTP belum sih? Belum ya? Nah, itu kayak KTP kan nggak boleh kan, apalagi KTP itu mencakup kayak di mana sih kita tinggal, terus golongan darahnya apa, itu bahaya banget kalau misalnya sampai tersebar di internet. Nah, karena literasi digital itu kan sebenarnya nggak bisa dikontrol bisa sih, tapi nggak bisa yang mencakup semuanya. Jadi ada tantangan-tantangan yang mengiringi di perjalanan literasi digital itu sendiri. Yang pertama ada sulitnya menyaring informasi. Nah, sekarang karena kalau misalnya kayak di Twitter gitu, konten-kontennya kan nggak bisa disaring kan sama kalian. Konten-konten dewasa bisa aja masuk ke timeline kalian atau gimana. Terus kayak sekarang nonton film pun sekarang udah nggak diikutin KTP kan. Kalau misalnya di bioskop
Enggak ya? Nah yang kayak gitu tuh jadi tantangan-tantangan buat jadi literasi digital kita. Terus yang kedua ada kualitas konten yang meragukan. Yang terakhir ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan literasi digital. Nah itu kenapa Indonesia masih menjadi negara yang paling rendah literasi digitalnya kalau dibandingin sama ASEAN dan Korea Selatan tadi. Nah di sini aku ngambil studi kasus tentang literasi digital yang menyangkut juga tentang bahayanya narkoba. Jadi di kota Cilegon, Banten itu ada remaja yang dia mempergunakan Instagram sebagai salah satu media dia untuk dia beli, jual dan bikin narkobanya itu sendiri. Jadi dia gunain Instagramnya itu buat mempromosikan dagangannya dia. Dia itu jual sabu, ganja, sama tembakau gorila. Nah itu salah satu bentuk dari bahayanya kita kalau misalnya kita nggak pinter-pinter dan nggak mempergunakan literasi digitalnya itu dengan baik. Oke, itu aja sih materi dari aku, singkat aja. Mohon maaf ya kalau misalnya kurang jelas. Semoga jelas masuk ke kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih kepada Mariska selaku pemateri pertama yang sudah memberikan penjelasan menarik terkait literasi digital. Nah, sebelum lanjut kepada pemateri kedua, main games. Ingat gak tadi aku mention aku akan main games dan dapat hadiahnya? Di sesi ini kita akan main games yang pastinya bakalan seru banget. Kira-kira udah pada excited belum sih? Kalau kamu kurang keras, udah pada excited belum sih? Oke, kita game-nya tuh gak jauh-jauh dari materi yang tadi udah dipaparkan oleh Kariska. Langsung aja kali Kak Betty boleh kita mainnya lewat Kahoot ya teman-teman. Ada yang ngerti nggak Kahoot? Tahu, oke. Bisa dibuka. Nah ini udah ada game pinnya, bisa langsung dimasukkan aja. Kelihatan nggak? 7773256 7773256. Jangan lupa pakai nama asli ya. Kalau nggak nama asli, misalnya nama Taehyung gitu, nggak boleh ya teman-teman. Nanti kayak diskualifikasi, nggak boleh. Gabriel, Khalil, Fatika, udah mulai nih. Apa? Nathan, Faira, Kiki, Arya, Elis, Bibit. Ini tunggu sebentar ya. Masih bisa masuk nggak teman-teman? Nggak bisa? Bentar ya. Oke, berarti karena ada masalah teknis, aku bagi gamesnya jadi dua ya. Kan nanti ini yang kebagian oleh materi Kariska, nanti selanjutnya materi Kak Nur ya. Jadi yang udah join di sini, mainnya yang di sini. Nanti yang belum join mainnya pas saat setelah Kak Nur pemaparan materi, oke? Yang belum bisa masuk siapa? Boleh katakan? Yang belum bisa masuk, yang namanya nggak ada di sini. Oke, nanti ini mainnya di sesi kedua ya. Yang mainnya yang pertama yang ini dulu. Oke. Bisa langsung dimulai aja Kak Betty. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Mundur. 1, oh bukan salah. 3, 2, 1. Biut, kuis literasi digital. Ayo guys, jangan nyontek.
Seberapa besar indeks literasi digital Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN dan Korea? Tadi udah dijelasin oleh Kariska. Ayo berapa? 60%, 67, 62, 70, 100? Oh nggak ada 100. Oh banyak nih yang jawab 7, 3, 1. Oh yang benarnya apa tuh Kariska? 62%. Siapa yang sering jawab 62? Oh pinter ya. Lanjut. Yang pertama, oh Arfan. Arfan yang mana? Oh kamu. Oh pinter ya berarti ya. Literasi digital menurut siapa namanya tadi? Bauden. Itulah merupakan sebuah keterampilan teknis dalam memahami, merangkai, mengakses atau semua benar. Kayak cewek ya, semua benar. Gak ada salahnya kalau cewek kan. Wow, masih Arfan. Oke. Kamu mau dapat apa? Buat apa tuh? Salah satu manfaat dari mengetahui literasi digital yang baik dan benar, mempermudah transaksi narkoba pada media digital, meningkatkan kesadaran untuk berpikir kritis. Oh udah A. Oh gak mau baca, maju aja. Di sini gak apa-apa guys, kayak gini tuh gak apa-apa. Yang benar? Oh yang benar yang merah. Terus Elis nyusul nih, hati-hati Kak Arfan. Elis siapa Elis? Siapa nama kepala sekolah SMA yang 3 tangga? Yang nggak tahu parah. Ayo, ntar aku aduin, aku cepuin. Ayo, siapa? Harus lengkap ya. Ada yang salah siapa tuh? Yang salah siapa tuh? Ayo, yang salah. Cepuin ya. Arfan masih tertawa. Oke, next. Dari pernyataan di bawah ini, faktor apakah yang menjadi tantangan dalam literasi digital? A. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan literasi digital. B. Koneksi internet yang sudah baik. C. Koneksi. Oh, cepat ya kalian. Kita lihat. Ya, Nathan siapa Nathan? Nathan yang mana Nathan? Oh, kamu. Yang tadi gini. Oke. Indeks literasi digital Indonesia sudah paling tinggi di antara negara lainnya. Benar atau salah? True or false? False. Kita lihat siapa yang akan menyusul. Oh, sengit ya teman-teman ini antara dua ini. Faktor sosial merupakan salah satu prinsip yang ada di dalam literasi digital. True or false guys? 2 pertanyaan lagi. Habis itu kita lanjut. True. Kita lihat siapa? Oh. Siapa sih yang tiba-tiba naik? Gabriel yang mana namanya? Gabriel. Oh. Ayo kamu naik biar bisa menangin LinkedIn. Biar gak diambil LinkedIn-nya sama Arfan. Siapa tokoh yang memberikan definisi terkait literasi digital? Ayo aku sebutin. Yang A. Siapa nih masih jawab? Bodwen, siapa yang masih jawab Bodwen? Oke, Nathan masih atas. Yang pertanyaan terakhir teman-teman. Literasi digital bukan salah satu output dari perkembangan teknologi. True or false? Ayo. Liptin depan mata itu. Gratis loh. Antara LinkedIn atau uang nih. Oke, kita lihat 3. Pemenang dia kayak kedua Gabriel. Siapa? Kamu mau LinkedIn apa uang?
adiktif. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari materi kita yang kedua, yaitu Kak Nur Khairunisa. Kak Nur Khairunisa ini merupakan seorang duta anti narkoba Kota Tangerang, kategori berbakat. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar nih untuk dengerin materinya. Langsung aja nih kepada Kak Nur yang cantik, disilahkan. Hai semuanya. Sebelum kita pembukaan, aku punya pantun. Nanti ketika aku bilang pantunnya, kalian bilang cakep, oke? Bisa? Oke, kita mulai. Jalan-jalan ke pasar malam. Kak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memberikan salam. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenapa kita dipanggil adik-adik atau teman-teman nih? Teman-teman aja ya, biar kita enjoy. Di sini teman-teman enjoy aja, anggap aja kita kayak bestie lah, gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih narkoba? Tahu. Nah, di sini aku nanti bakal jelasin tentang pencegahan dini penggunaan narkoba miras pada generasi muda. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu generasi muda? Generasi muda merupakan generasi atau agen perubahan bangsa. Dari mana teman-teman semua, bukan teman-teman sini aja, kakak-kakak panitia, aku bahkan teman-teman duta pun merupakan generasi muda juga pada kalangan remaja. Nah, kalangan remaja ini merupakan masa seorang individu yang sedang mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, kalian harus tahu, di masa inilah yang paling rawan seseorang remaja untuk terpapar dari atau terjerumus dari lingkungan negatifnya. Nah, kenapa demikian? Karena pada masa remaja ini kalian sedang mengalami perubahan yang cukup pesat, entah dari emosional, biologis, psikologis, maupun lingkungan sosial. Nah, karena perubahan inilah kalian menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum nakal peredaran gelap narkoba. Oke Kak, lanjut. Nah, narkoba sendiri itu singkatan merupakan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Yang dimana narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Mungkin beberapa dari jenis psikotropika ini juga ada yang termasuk dari narkotika teman-teman, tapi nggak semuanya. Nah, yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat hingga menimbulkan reaksi halusinasi, ilustrasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan bagi pemakainya. Lalu bahan adiktif. Nah, bahan adiktif ini merupakan zat yang terkandung di dalam obat-obatan atau bahan aktif yang menyebabkan ketergantungan. Nah, Nah, di bahan adiktif ini nanti kita akan jelaskan tentang minuman keras dan rokok ya teman-teman. Oke Kak. Nah, ini teman-teman bisa lihat merupakan golongan dari narkotika dan psikotropika. Yang dimana narkotika ini memiliki 3 golongan, lalu psikotropika memiliki 4 golongan. Yang dimana golongan 1 narkotika yaitu memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk pengobatan dan hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
Apa aja jenisnya nih? Ada opium, kokain, ganja, heroin, ekstasi, sabu, dan kotinona. Lalu golongan 2 memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Akan tetapi di golongan 2 ini masih bisa digunakan untuk pilihan terakhir pengobatan dengan pengawasan yang sangat ketat. Jadi tidak hanya disebarluaskan aja. Jadi kalau misalkan seseorang yang sakit membutuhkan narkotika atau salah satu bahan yang termasuk narkotika yang kedua, itu pun mereka harus ada surat izin atau dari izin dari Kemenkes untuk penggunaannya. Nah, lalu ada golongan ketiga yaitu memiliki potensi yang rendah menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan terapi medis. Itu ada kodein. Lalu pada psikotropika, ini pengertian pun sama teman-teman dengan narkotika pada golongan yang pertama, yaitu ekstasi jenisnya. Lalu pada yang kedua juga pengertiannya sama dengan golongan yang kedua, narkotika yang kedua. Sama-sama memiliki potensi tinggi tapi bisa untuk pilihan terakhir pengobatan dengan pengawasan ketat. Contohnya ada sabu, amfetamin, metamfetamin. Lalu pada golongan yang ketiga itu memiliki potensi menyebabkan ketergantungan, lebih banyak digunakan dalam pengobatan dan pengawasan dengan pengawasan ketat, yaitu amorbital, pentobarbital. Nah, lalu pada golongan keempat ini memiliki pengertian yang sama dengan golongan yang ketiga, yaitu memiliki potensi rendah menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan serta terapi medis. Jenisnya ada asprazolam dan diazepam. Nah, kalian harus tahu teman-teman, sebenarnya nggak hanya jenis-jenisnya narkotika dan psikotropika ini sangat banyak. Gak hanya yang aku cantumin aja, sangat banyak jenis-jenisnya. Apalagi di Indonesia itu telah masuk sekitar 83 jenis baru narkotika dari 950 narkotika yang tersebar dari seluruh dunia. Gak kebayang kan, banyak banget. Itu baru jenis baru loh, belum lagi jenis lamanya, itu lebih banyak lagi. Tapi yang aku cantumin ini adalah narkotika dan psikotropika yang sering terjadi penyalahgunaannya atau sering terjadi dengan kasus-kasus oknum nakalnya. Oke, lanjut Kak. Ini data referensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023. Nah, yang dimana pada yang kolom kuning pertama ini merupakan penyalahgunaan narkotika setahun pakai dan pernah pakai. Ini datanya aku ambil dari sumbernya dari hasil olah data survei referensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2023. Nah, aku ngambilnya itu dari tahun 2019, 2021, dan 2023. Teman-teman bisa lihat nih, penyalahgunaan narkotika setahun pakai pada tahun 2019 terdapat 1,80%, lalu pada tahun 2021 terdapat 1,95%, lalu tahun 2023 terdapat 1,73%. Dan kalian bisa lihat juga dari tahun 2019 ke tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,5%. Lalu pada tahun 2021 menuju ke tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 0,22%. Lalu pada penyalahgunaan narkotika pernah pakai terdapat pada tahun 2019 terdapat 2,40%. Lalu pada tahun 2021 terdapat 2,57%. Dan tahun 2023 terdapat 2,20%. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwasannya yang pernah pakai ini pada tahun 19 ke 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,17%. Lalu pada tahun 2021 menuju tahun 2023
terdapatnya penurunan sebesar 0,37%. Oke Kak, boleh dilanjut. Nah, ini teman-teman, minuman keras. Ada beberapa studi yang pernah aku baca bahwasannya seorang remaja yang terjerumus narkoba itu dimulai dengan mengkonsumsi minuman keras dan rokok. Nah, kalau tadi kan aku bilang kalau minuman keras itu dan rokok merupakan termasuk jenis narkoba pada bahan adiktif. Nah, minuman keras ini adalah jenis minuman yang memabukkan sehingga jika seseorang meminumnya menjadi hilang kesadaran. Nah, minuman keras ini kan bukan alkohol ya, tapi di dalam dunia medis atau dunia farmasi, alkohol ini tidak selamanya dipandang buruk karena mereka adalah campuran yang sangat bermanfaat bagi dunia farmasi. Tapi itu kalau di dunia farmasi itu harus sesuai dosis ya teman-teman. Tapi kalau di luar atau dibebaskan itu alkohol sangatlah berbahaya. Kenapa demikian? Karena banyak oknum-oknum nakal yang menggunakan alkohol dengan dosis yang tidak sesuai dari kadarnya, sehingga alkohol tersebut dikonsumsi secara berlebihan untuk iming-iming, untuk makanya kayak sebagai pelarian lah seseorang dari masalahnya. Biasanya kan ada orang nih, gue mabuk nih, mabuknya buat apa? Gue lagi ada masalah, lari nih ke minuman keras, mabok-mabokan. Minuman keras tuh banyak ya teman-teman jenisnya nih. Terus pada minuman keras juga terdapat 2 kandungan, yaitu metanol dan etanol. Yang dimana metanol ini merupakan zat beracun yang biasanya digunakan sebagai larutan pada cat dan bahan anti beku sehingga dapat merusak sistem saraf termasuk saraf mata. Lalu pada etanol merupakan bahan psikoaktif yang digunakan sebagai pelarut antiseptik dan campuran obat batuk sehingga bisa menurunkan kesadaran. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman Keras Nomor 86/Garis-4/77 bahwa miras memiliki 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, golongan C. Yang dimana golongan A ini mengandung etanol mulai dari 1-5%. Lalu pada golongan B mengandung etanol mulai dari 5% dan 5% sampai 20%. Lalu pada golongan ketiga mengandung etanol mulai dari 20% sampai 55%. Oke Kak, lanjut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa rokok menjadi gerbang utama bagi generasi muda dalam menggunakan narkoba? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa kita mau bahas bersama-sama aja nih? Nah, sama-sama aja ya, biar kalian tahu sekarang. Oke Kak, lanjut. Nah, ini merupakan kandungan yang ada di dalam rokok. Kalian pernah kan lihat rokok asli? Atau ada yang konsumsi di sini? Ada nggak? Gak mungkin para cowok yang pakai rokok zaman sekarang. Nih, aku mau ngasih tahu nih, ini adalah gambar dari rokok. Kalian pernah kan lihat yang kuning-kuning ini yang biasa untuk dihisap? Oh bohong. Nah, ini tuh adalah terdapat kandungan nikotin yang berisi dari zat berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, makanya kenapa para perokok itu sulit untuk lepas. Ketika lepas mereka merasa mulutnya tuh kayak asem, makanya perlu tuh dikasih permen. Ya ini karena ada kandungan nikotin. Lalu pada selain nikotin terdapat kandungan yaitu zat tar. Zat tar ini adalah
Zat yang berbahaya menyebabkan gigi, kuku, menguning dan menyempitkan paru-paru. Lalu yang ketiga ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini merupakan gas yang berbahaya menyebabkan penurunan oksigen di dalam darah. Oke Kak, lanjut. Nah, ini nih data survei penggunaan rokok pada tahun 2023. Yang dimana ada dua, yaitu umur pertama kali merokok dan umur mulai merokok setiap hari. Yang dimana pada umur pertama kali merokok terdapat 2,6% umur 4 tahun sampai 9 tahun. Lalu pada 44,7% terdapat umur 10 tahun sampai 14 tahun. Nah, lalu ada juga 52,8% yaitu umur 15 tahun sampai 19 tahun. Nah, lalu ada umur mulai merokok setiap hari terdapat 0,3% umur 4 tahun sampai 9 tahun. Lalu ada 27,1% umur 10 tahun sampai 14 tahun. Dan terakhir yaitu 72,6 yaitu umur 15 sampai 19 tahun. Lanjut Kak. Nah, ini proses terbentuknya seseorang ketergantungan pada narkoba, yang dimana terdapat 7 fase, yaitu fase kompromi, fase coba-coba, fase toleransi, fase kebiasaan, fase ketergantungan, fase keracunan, sampai fase kematian. Yang dimana fase kompromi ini adalah fase paling utama para remaja menggunakan narkoba. Kenapa demikian? Karena di masa inilah seorang remaja tidak tegas pada dirinya sendiri, sehingga dia terbawa aliran-aliran persahabatan atau pertemanan, lingkungan negatif. Nah, pada fase selanjutnya yaitu fase coba-coba. Di sini akibatnya seorang remaja merasa penasaran dengan apa itu narkoba. Mungkin juga bisa diakibatkan karena melihat teman-temannya menggunakan narkoba, atau mungkin juga dia dikasih nih dari sama temennya kayak, ih cobain deh narkoba, enak loh, cobain aja dulu dikit, gak bakal ketergantungan kok. Soalnya aku sering tuh dengar dari para remaja-remaja, Kak aku ketergantungan karena dari teman aku dijejelin, dia bilangnya start ketergantungan, tapi kok lama-lama aku jadi dosisnya naik ya Kak, terus gimana aku? Nah itu dari coba-coba itu, dari fase coba-coba. Nah lalu pada selanjutnya adalah fase toleransi, yang dimana fase toleransi ini seorang remaja telah menggunakan beberapa kali narkoba, sehingga tubuhnya tuh sudah mulai menerima narkoba itu sendiri, sehingga bahkan tubuhnya pun butuh dosis yang lebih tinggi pada narkoba. Nah, yaitu selanjutnya ada fase kebiasaan, yang dimana fase kebiasaan ini tubuhnya juga mulai terbiasa, mulai merasa efek-efeknya, bahkan dia udah mulai sulit lepas karena tubuhnya udah mulai terikat oleh efek yang ada di narkoba. Nah, selanjutnya ada fase ketergantungan, yang dimana fase ini fase yang yang sudah mengikat. Bahkan seseorang ini ketika dia dipaksa nih untuk berhenti menggunakan narkoba, dia merasa stres, bahkan sampai putus asa, kayak orang gila lah. Ini tuh termasuknya dalam fase ketergantungan. Nah, lalu ada fase keracunan. Di fase keracunan ini mulailah kelihatan dari dampak penggunaan narkoba itu sendiri, entah itu dari kerusakan organ, kerusakan pada otak, bahkan mereka udah kayak halusinasi sendiri, udah punya dunianya sendiri, dia ketawa ketiwi sendiri. Nah, lalu habis keracunan itu udahlah dia overdosis hingga masuk ke fase kematian.
Mati sia-sia karena narkoba itu kan sayang banget ya. Apalagi kalian masih remaja yang masih panjang perjalanannya. Oke Kak, kita lanjut. Nah, faktor penyebab penggunaan miras, rokok, dan narkotika, yaitu terdapat 3 faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, itu ditimbulkan akibat kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional dalam keluarga, bisa mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksud demikian adalah orang tua itu kan sangat berperan penting nih, entah itu untuk keluarga besar ataupun untuk anak-anaknya. Nah, ketika orang tuanya lalai untuk menjaga kewajibannya sebagai orang tua bagi seorang anak, anak ini akan mencari pelarian terhadap narkoba atau kenakalan-kenakalan remaja lainnya nih. Selain narkoba pun juga ada kayak pembulian, bahkan sampai ke seks. Nah, inilah faktor dari keluarga. Tapi aku banyak nih dengar, Kak, emang benar ya faktor keluarga, apalagi mohon maaf ya teman-teman, ada keluarga yang bisa disebut broken home. Itu katanya mereka banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kalau kalian tahu itu adalah salah. Gak selamanya anak dari orang tua yang rusak itu dicap jelek terhadap kenakalan remaja. Ada juga dari anak yang mungkin orang tuanya masih lengkap, masih harmonis, tapi ketika dia kalau di dalam rumah dia benar baik, cuman kalau dia udah keluar rumah, mungkin karena efek-efek dari lingkungannya dia terbawa. Jadi nggak selamanya faktor keluarga pun terpengaruhi dari para pecandu narkoba. Nah, lalu nih ada faktor individu. Nah, faktor individu itu sama yang tadi di fase coba-coba, yaitu dia fase kompromi. Dia nggak mau mengatakan tidak kepada teman-temannya, terus dia tidak ada tegas terhadap dirinya sendiri bahwasannya narkoba itu berbahaya loh. Kalau misalkan nih teman-teman ada teman yang ngajakin, terus kayak ini coba-coba, kalian coba-coba nih, kalian harus tahu dampaknya. Dampaknya itu kepada kesehatan kalian sendiri, ke masa panjang kalian. Dampaknya itu pada kesehatan, keluarga kalian juga terdampak teman-teman. Bahkan terdampak pun dari dunia sosial kalian. Itu sangat terdampak, kalian pasti nanti dicapnya aneh-aneh lah. Nah, lalu pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini timbul akibat berada di lingkungan yang mengarah hal negatif seperti bergaulan dengan yang melakukan kenakalan remaja. Nah, ini yang tadi juga teman-teman harus pintar cari-cari pergaulan yang sehat. Bukan berarti kalian harus musuhin nih para oknum-oknum, para remaja yang mengarahkan hal negatif. Teman-teman bisa nih ngajak mereka untuk ayo dong sadar, kasihan loh masa depan kalian. Kalian gak mau gitu mengejar cita-cita kalian? Ajak aja, rangkul mereka, karena seseorang yang menggunakan narkoba butuh sekali rangkulan para teman-temannya nih. Oke Kak, lanjut. Nah, ini merupakan pencegahan miras, rokok, dan narkotika. Yang dimana kalian bisa melihat sendiri, yaitu yang pertama, memilih kegiatan yang positif. Yang dimana kalau misalkan di sini siapa yang suka tari? Ada enggak? Dari band atau nggak dari daerah? Siapa di sini? Atau suka main musik, main bola? Siapa nih? Main volley, basket, tenis? Ayo. Nah, kalian sukanya apa? Gak ada hobi? Boxing? Siapa boxing? Apa tuh boxing? Cewek loh. Karate ada nggak? Karate? Karate coba. Alifah, gimana? Oh iya, kalau kamu sukanya apa? Ya, tidur. Oh, ya udah. Coba ikut nari.
pengetahuan agama ini ya udah agama yang ada kalian, kayak kalau kalian Islam ya ikuti ajaran Islam, kalau kalian agama Kristen ikuti ajaran Kristen, Hindu, terus kalian dari agama-agama lainnya. Nah, lalu ada selektif dalam memilih pergaulan. Nah, ini tuh sangat penting karena kebanyakan seseorang mulai dari pergaulan yang tidak sehat. Lalu ada yang keempat itu menghindari rasa penasaran untuk mencoba positif dan katakan tidak untuk narkoba. Lalu pada yang kelima itu mengetahui dampak buruknya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peran pemerintah dalam upaya pencegahan penggunaan miras, rokok, dan narkotika. Yang pertama ada promotif, preventif, dan kuratif. Yang dimana promotif ini adalah program pembinaan untuk meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal sama sekali tentang narkoba, untuk menjadi sejahtera secara nyata dengan program pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok pelajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Nah, lalu ada preventif, yaitu adalah program pencegahan untuk mengetahui tentang seluk-beluk dari narkoba, seperti kampanye anti narkoba ini. Salah satunya gini nih, kita seminar anti narkoba itu termasuk terhadap preventif. Terus adanya upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Lalu ada kuratif, yang mana kuratif ini adalah program pengobatan, di mana program ini ditunjukkan kepada para pemakai narkoba yang dilakukan melalui rehabilitas, baik itu rehabilitas sosial maupun medis, untuk membantu mengobati ketergantungan, menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua dalam kalau anaknya memakai narkoba. Teman-teman sini umurnya pada berapa? Umurnya paling tua umurnya berapa? Berarti di bawah umur tua kan? Nah, dalam dunia hukum, apalagi hukum pidana, seseorang dapat dikatakan cakap hukum jika sudah berusia 18 tahun. Kalau teman-teman belum bisa dikatakan cakap hukum, otomatis kalian kan berumur. Nah, jika seorang yang di bawah umur memakai narkoba, itu menurut pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Oke, lanjutkan. Nah, yuk laporkan. BNN meminta bagi siapa saja yang melihat kerabat, saudara, teman, maupun tetangga Anda yang merupakan pengguna narkoba untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti. Oke, waktunya kita kuis. Ya, bangun nih, bangun. Siapa nih ngantuk kayaknya? Iya, ngantuk kayaknya. Apa kita tes dulu kali ya? Boleh, tadi yang udah ikut boleh lagi, tapi yang udah menang gak boleh ikut lagi ya. Yang tadi udah ikut tapi belum menang boleh gabung lagi. Oke. Ada kuis nih dari Kakak Nur. Iya, tapi sebelum aku kuis, kayak pada ngantuk, aku mau cek dulu nih semangatnya. Boleh kan, Kak? Boleh dong. Oke. Kalau aku bilang selamat siang, teman-teman jawabnya siang, siang, siang. Itu 3 kali. Siang, siang, siang. Oke?
kalian jawabnya generasi cemerlang, generasi tanpa narkoba. Oke, siap? Siap nggak? Kita mulai. Oh, belum ada apa ya? Nih, kalau aku bilang SMA Negeri 3 Kota Tangerang, teman-teman jawabnya generasi cemerlang, generasi tanpa narkoba. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Kalau panitianya juga ikutan jawab. Kalau panitianya mungkin bisa duduk di depan. Berdiri. Gak apa-apa. Sini kakaknya juga ayo. Di videonya, siap? Silakan Kak Nur. Oke, selamat siang. SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Tepuk tangan nih, semangat luar biasa. Oke, kita masuk ke quiz. Kuis ya teman-teman, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama boleh langsung dimunculin ke Bekti. Cepet-cepetan ya, nanti aku bilang 1, 2, 3 angkat tangan. Oke? Coba jelaskan yang kalian tahu cara-cara pencegahan narkoba bagi para remaja. Nanti yang dipilih oleh Kak Nur ya teman-teman. 1, 2, 3. Cewek. Kau maju sih. Tenang ya, kok nggak bisa. Gantian ya. Kasih kesempatan lain ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Kamu. Maju dulu, maju. Oke, perkenalkan nama saya Zalika Sidinting dari kelas 11. Jadi salah satu cara untuk pencegahan narkoba bagi para remaja pertama dari kita juga bisa menjaga diri kita dari pergaulan kita juga, memilih teman. Terus yang kedua juga membentengi diri dengan salat agama. Terus juga lebih ke bergabung. Terus sama tidak coba-coba dan tidak kompromi pada narkoba dan segalanya. Iya, bener. Udah, sini aja lo. Sama sini ya. Oke, terus lalu ada pertanyaan kedua. Jelaskan apa saja faktor seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ayo. Belum. 1, 2, 3. Udah menang belum? Oke, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adila Putri Saudara dari kelas 95. Di sini aku mau nyebutin dan juga menjelaskan faktor-faktor apa aja yang jadi membuat seseorang itu terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi yang pertama itu dari faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan ini dalam berbagai aspek ya teman-teman. Ada aspek teman, juga biasanya ada aspek yang berupa kayak semacam sosialisasi dalam lingkungan deh. Jadi mungkin lebih ke lingkungan pertemanan gitu. Nah lalu yang kedua itu ada dari faktor keluarga. Nah biasanya faktor keluarga ini tuh ada juga yang mungkin keluarganya kurang harmonis ya. Jadi banyak teman-teman yang melakukan narkoba ini semacam untuk jadi alasan mereka itu melupakan masalah-masalah mereka yang ada di rumah gitu, sebagai pelarian deh, ibaratnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada faktor individu. Dan faktor individu ini biasanya dilakukan dari seseorang yang juga dapat alasannya tuh bisa juga dari faktor yang sebelumnya tadi. Jadi dia tuh mau mencoba-coba, misalkan dia kayak semacam dari faktor individu ini tuh mulai merasa kalau misalkan ada juga nih kan kalau sekarang tuh sebutannya FOMO. Jadi mereka tuh pengen coba-coba kayak wah ini narkoba tuh keren kali ya kalau misalkan kita coba. Dari awal coba-coba kayak gitu jadinya malah kecanduan. Ya mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Oke, nanti kalau panitia aku minta tolong ya untuk mereka berdua kasih nomornya ke nomor aku. Boleh. Hadiahnya berupa GoPay. Oke, GoPay
Yeay, jajan. Besok jajan ya. Tapi aku mau minta sesi foto dulu kali ya, Kak. Untuk 2 orang ini. Ke tengah yuk, kita. Kayak gini ya. Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Ditunggu ya, nanti kasih nomornya ke pihak panitia. Oke, nanti kita calling. Ya, ya. Oke, udah. Terima kasih ya Kak Nur. Iya, sama-sama. Dadah, teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Habis ini aku ada sesi quiz lagi sama anak-anak waktu yang foto. Bentar ya. Oke, tadi kan pertanyaan dari aku baru ada 3 pemenang. Aku masih punya lip team dua orang lagi nih. Siapa yang masih mau? Tadi kan cowok katanya nggak mau lip tint ya. Ya udah, satunya uang, 2-nya lip tint yang tadi. Berarti aku masih punya 2 lip tint lagi. Aku mau nanya, siapa nama pemateri pertama kakaknya yang cantik gelita di situ? Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Nama pemateri pertama? Depannya R. Aku mau boleh. Boleh. Maju aja ke depan. Coba dulu. Kamu nggak mau. Jawab. Oke, sini. Namanya siapa? Saya namanya Kariska. Dari kelas 10. Nama kamu siapa? Saya Jasmine dari kelas 15. Kariska. Kariska, bener nggak ya kira-kira? Bener nggak Kariska? Apakah nama kamu Kariska? Betul. Nanti buat itunya bisa diambil setelah acara. Iya, nanti yang dapat hadiah maju semua, kita sesi foto bersama, oke? Kamu silahkan duduk kembali dulu. Kasih ya. Berarti lipsticknya tinggal 1 lagi nih teman-teman. Ciwi-ciwi nggak mau. Ini aku kasih deh. Ini dari brand lokal teman-teman. Kalau kamu tahu Promosi dong, Kak. Dari brand apa? Kalau kamu tahu Glossy Beauty, Glossy. ya ada lip tint teman-teman. Ada yang lip tint, ada yang water tint. Jadi kalau kamu mau, enggak, ini aku kasih aja. Nanti kamu bisa milih ya, kamu mau water tint atau yang lip tintnya. Satu lagi apa ya Kak Betsy ya? Pertanyaannya ya. Oke teman-teman, nama pemateri kedua siapa ya kira-kira? Dulu, tangannya di bawah dulu. 1, 2, 2,5 kali ya. 3, kamu yang pakai masker. Siapa maju? Dibuka dong maskernya. Maskernya, biar Biar kalian wajah lihat. cantiknya terlihat.
Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Rizka Al-Zahra dari kelas 7. Jadi nama pemateri keduanya itu Kak Nur, penulisannya itu N-O-O-N. Terima kasih. Tangan dong buat temennya. Habis ya lesinnya. Kamu mah gak mau. Oke. Satu lagi deh, tapi uang. Cowok-cowok bisa ikut nih, uang. Mau gak? Pura-pura semangat, males gak aku kasih uangnya. Mau. Oke, mau. Siapa? Oh ya, sebutkan nama-nama panitia minimal 3. Enggak, yang belakang nggak boleh ikut. Minimal 3. Ayo, siapa nama aku? Siapa nama ketuanya? Belum dong, harus adil dong. Siapa nama ketua? Siapa nama pemateri? Yang belakang-belakang, yang lumayan ganteng itu. Ayo, 1. Liatin ya kakak-kakak panitia yang mana. 2. 2,5 deh. 3. Kamu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan. Saya Rizky Ramadan dari kelas 10. Saya ingin menyebutkan 3 nama panitia yang saya ingat di ruangan ini. Pertama ada ketuanya yaitu Pak Bekti. Terus ada MC kita yaitu Kak Karina. Salah. Iya, apa? Harus benar ya, harus benar. Harus benar. Masih ada kesempatan yang lain. Terus satu lagi yang saya ingat pemateri kita. Ya. Ada lagi nggak? Nama aku spellingnya salah. Ayo. Meskipun kamu tadi nyebut nama Kariska, nama aku salah. Parah. Dari tadi aku ngomong nih sampai capek. Kok nggak inget nama aku? Oke. 1, 2, 3. Kamu telat. Berdoa aja ya, semoga Arya salah ya. Oke. Ya. Nggak boleh salah ya. Perkenalkan, nama saya Arya Disira dari kelas 7. Yang pertama dari MC dulu deh, namanya Kak Faradina Humaira. Yang kedua ada Kak Bekti. Antara beliau dan beliau. Ya, coba. Ayo, siapa lagi? Aku kasihin yang belakang depannya I, yang sini depannya R. Boleh? Ayo maju langsung. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagus Priyasaska dari kelas 11 5. Pertama ada Kak Faradina, ada Kak Rahma, sama ada Kak Isak. Hebat yang bebas dari. Nanti dari mana? Oke, nanti kamu dapat gope ya. Berarti yang dapat gope. Nama kamu siapa nih? Askal. Sama sampingnya yang main gini. Nathan sama Askal dapat uang. Yang sisanya yang ciwi-ciwi kan? Sisanya ciwi-ciwi enggak? Gabriel, siapa lagi tadi? Kamu. Maju dulu deh semuanya. Ayo yang dapat hadiah. Yuk, kirim foto yuk. Jadi foto yang dapat hadiah. Jangan maju ya, yang enggak menang jangan maju. Nathan kok baju Nathan. Tadi yang takut kamu ya? Maju, cantik.
Nominalnya aku sembunyikan ya, nominalnya. Ada lagi nggak? Satu lagi. Maju, kamu nggak mau maju? Nggak mau, buat aku aja ya. Beda. Oh, kakak mau maju aja. Mau ikut gak geng yang ini? Mau, ayo. Satu lagi. Kamu mau? Enggak dong. Nala maju dong. Yang cowok-cowok Bisa di depan aja. kayak pemain bola kan biasa pemain bola gimana begitu ya? Tapi sangkung nggak apa-apa dulu aja. Boleh pakai sangkung. Yang ceweknya agak ke kiri dikit. Oke. Di sana aku kayaknya di depan aja ya sama cowok-cowok ganteng ini. Wah. 1, 2, 3, lagi. 2, 3, lagi. 2, 3. Bebas gayanya gitu, bisa gitu doang. Oh kayak coba katanya gimana tuh Kak Nur? Gini. Oke. 1, 2, 3. Yang cowok palanya di bawah, kakinya di atas. Bisa? Gimana Kak Kalisa? Tolong dicontohkan. Oh, ya, makasih. Oh enggak, oke. Jadi. Udah? Oke, terima kasih. Nanti hadiah, hadiahnya langsung aja tadi siapa yang ngantin? Yang dapat LinkedIn, kayak cewek yang tadi James kalah sama Kamu sama kamu. Oke, sini. Bye-bye. Kamu udah dapet liftin. Kamu mau yang water tint atau yang lip tint? Water tint. Mau yang raw atau yang ada apa aja? Ya, berarti kamu ini. Kamu gak usah kan? Oh, mau diam aja. Berarti yang tadi sama kamu. Oh, gak mau. Ini aja. Kamu mau yang warna apa? Sama aja. Makasih. Hah? Enggak, kamu enggak. Enggak, kamu kan duit. Duitnya buat aku mau. Dan duduk silakan sayang. Makasih ya. Ayo tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman. Wah, teman-teman udah gak berasa nih kita udah melalui event yang sangat panjang ya teman-teman. Kita udah sampai di penghujung. Iya. Back. Oke, udah di penghujung acara nih teman-teman. Sedih gak berpisah sama aku sama Ya. drama ya. Oke, tapi sebelum semuanya berpisah, teman-teman bisa mengisi kuesioner post test yang akan kami berikan, dan setelahnya akan ada sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi semuanya yang datang kita sesi foto bersama ya. Tapi sebelum itu kita ngisi post test dulu. Pretest. Bisa langsung post test Mas Isa. Bisa langsung di scan lagi teman-teman, boleh banget, tolong di scan di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau misalkan yang butuh bantuan, bilang aja ya ke kakak-kakaknya. Isinya yang benar ya teman-teman, yang serius ini mah. bisa ini link buat ngeditnya. Apa? Edit jawaban. Sebentar, coba. Oh, langsung